Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Umi Soleha. Umi akan membuat video tentang persiapan membawa si kecil umroh. Sebelum Umi melanjutkan eh, eh, syarat-syarat dan persiapan apa saja yang kita butuhkan, ada baiknya untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Persiapan yang pertama yaitu niat ya. Apapun aktivitas kita, apapun urusan kita, kita luruskan ya niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya, Inna a'malu bin niat, yang artinya adalah sesungguhnya amal perbuatan seseorang tergantung pada niat. Yang kedua yaitu yakinlah akan pertolongan Allah ya di setiap urusan. Kita gantungkan urusan kita kepada Allah. Allah ya lah yang akan mengatur segalanya. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah bahwa bayi yang kita akan bawa ini mudah-mudahan selama perjalanan, selama kegiatan umroh akan sehat, tidak rewel, dan ini nyaman ya. Yang keempat, kerjasama ya, ini yang penting ya, kerjasama antara anggota keluarga kita ya. Kalau Umi kemarin membawa 3 orang anak dan 2 orang tua ya, Umi dan Abi. Jadi kerjasama antara anggota keluarga itu sangat penting ya dalam membawa si kecil untuk berangkat umroh ya, karena si kecil ini mempunyai abang dan kakak yang sudah besar. Jadi alhamdulillah kerjasama yang baik ini bisa kita lakukan ya. Jadi kita bergantian untuk menggendong, membawa main ya di saat kita melakukan perjalanan jauh atau melakukan ibadah umroh. Di sana Umi juga akan mencerita ya, di waktu kita sholat berjamaah di Masjid Nabawi, kan kita dipisahkan antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi Umi, kakak, dan si kecil ini terpisah sholatnya dengan Abi dan si abang ini. Jadi kami biar aman, kita memilih untuk sholat di pelataran Masjid Nabawi agar kita kita juga harus memperhatikan kenyamanan si kecil, terus juga memperhatikan kenyamanan bagi jemaah yang lain agar tidak terganggu jika seandainya si kecil ini menangis, lari-lari ya. Kita memilih untuk sholat di pelataran Masjid Nabawi. Yang terharunya ya, ketika Umi dan si kakak ini lagi sholat di pelataran Masjid Nabawi, karena ada si kecil ikut sama kita. Kadang si kecil ini kena baru beradaptasi ya, karena belum nyaman terhadap orang lain ya, orang asing. Jadi si kecil ini kadang minta digendong ya. Kadang Umi ini awalnya Umi yang gendong, ternyata di rakaat berikutnya si kakak menggendong adiknya. Umi merasa terharu juga waktu itu karena kalau sholat di Madinah atau di Masjidil Haram, ayat-ayatnya kan lumayan panjang. Jadi untuk berdiri sambil gendong si kecil lumayan pegal. Jadi rakaat pertama Umi menggendong si kecil, di saat rakaat kedua si kakak langsung menggendong si adiknya. Jadi alhamdulillah kerjasama yang baik untuk berganti-gantian menjaga si kecil ya. Kadang kita ganti-gantian juga ini sama Abi sama si abang
kita kepingin sekali 2 kali masuklah ke dalam Masjid Nabawi ya, karena si kakak ini belum pernah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Jadi Umi minta ya agar Abi dan si abang gantian membawa si kecil untuk sholat bersama mereka. Jadi Umi dan kakak masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk untuk sholat di Baik, yang kelima itu menyiapkan mental dan kesabaran yang lebih ya di saat membawa si kecil umroh ya. Beda waktu kita umroh berdua sama Abi tanpa anak-anak ya, kita kesabaran dan keujiannya beda tentunya. Di saat kita membawa si kecil, tentu ujian dan kesabarannya harus kita persiapkan terlebih dahulu ya. Apapun kondisi si kecil, mau entah rewel entah apa, kita harus mempersiapkan mental kita ya, agar kita lebih sabar ya, apalagi kita di negeri yang akan bertemu dengan banyak jemaah di sana. Baik, kita lanjut dengan persiapan rohaninya ya, persiapan rohaninya. Selanjutnya itu persiapan finansial dan fisik. Persiapan finansial dan fisik yaitu yang pertama itu budget yang kita perlu siapkan ya, tambahan karena kita membawa anak-anak ya, tentu budgetnya lebih banyak ya dibandingkan waktu kita Umi dan Abi berangkat ya. Jadi budget ya, kalau untuk si kecil paket umrohnya kalau tidak salah dikenakan hanya 50% dengan paket dewasa ya. Jadi Umi dan Abi bersepakat ya membawa anak-anak umroh karena niat karena Allah Subhanahu wa taala ya, untuk sebagai ini juga ya, edukasi spiritual bagi mereka agar mereka tahu ya, kenal di mana ya kiblat umat Islam ya, terus agar tahu mereka itu Ka'bah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi budget yang kita perlukan lumayan ya, tidak bisa Umi buka-bukaan di sini ya. Alhamdulillah kita Allah berikan rezeki untuk memilih hotel ya, hotel yang nyaman dan dekat dengan masjid ya, agar kita tidak kesusahan untuk membawa si kecil ya, yang mana kita pas umroh ini masih musim panas. Budget yang kita perlukan lumayan besar juga karena kita terpisah dengan jemaah yang lain, karena kita memilih untuk lebih dekat dari masjid. Jangan khawatir ya, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, harta yang kita keluarkan untuk umroh akan berkurang ya, Allah akan membuat kita miskin. Tidak, Allah telah berjanji ya, jika kita mengeluarkan harta di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan. Semakin besar atau semakin berat ibadah atau amal yang kita kerjakan, maka Allah akan menggantikan dengan pahala yang lebih besar pula ya. Jadi Umi juga pernah mendengar dari seorang ulama ya, jika umroh jangan mencari yang promo ya, carilah biaya umroh yang
yang bagus, yang tinggi, dan pilihlah hotel ya, hotel yang bagus. Karena bukan masalah kita kepingin, wah kita pingin di hotel yang bagus, yang pingin yang ini, yang wah, yang mewah gitu, bukan. Karena kalau kita memilih hotel yang bagus, terus budgetnya juga besar kan. Jadi dengan budget yang besar kita akan memperoleh pahala yang lebih besar juga dibanding kita memilih hotel yang biasa-biasa saja. Itu tergantung dengan budget masing-masing. Tidak diwajibkan dan tidak diberatkan. Baik, beralih dari budget ya. Yang kedua yaitu paspor ya. Kita di sini fokus untuk persyaratan membawa si kecil ya, paspor si kecil. Di saat kita membawa si kecil tahun 2019 ini ya. Jadi untuk suku kata kita tidak dikenakan 3 suku kata lagi, yang dimana waktu Umi dan Abi tahun 2015 kita memakai 3 suku kata. Yang ketiga yaitu memilih travel yang amanah dan berpengalaman ya. Berpengalaman yang kita maksud di sini itu berpengalaman membawa jemaah bayi ya, membawa jemaah bayi. Karena bagaimanapun mereka lebih tahu apa saja perlengkapan administrasi yang harus kita lengkapi ya, agar kita bisa lolos nanti di imigrasi ya. Karena kita orang dewasa ada buku kuning, sedangkan si kecil ini tidak ada buku kuning karena tidak ada suntik meningitis untuk di bawah 2 tahun. Baik, yang 4 yaitu konsultasilah ke dokter spesialis anak untuk mengecek ya kesehatan anak kita. Anak kita ini untuk layak terbang di bawah perjalanan jauh atau tidak gitu. Terus kita minta stok obat-obatan selama perjalanan kita di sana selama umroh. Jadi kita dianjurkan untuk melengkapi imunisasi si kecil ya, imunisasi dasar dan pelengkap ya, MR dan apalagi satu ya, bersangkutan dengan selaput otak gitu ya. Terus kalau bisa juga imunisasi influenza ya, karena di mana ya virus di sana tuh banyak virus batuk dan flu. Jadi Umi ingin bercerita sedikit ya tentang kegalauan kita tentang kelengkapan administrasi si kecil. Karena kita dewasa sudah ada suntik meningitis, sedangkan yang kecil ini tidak ada suntik meningitis. Jadi kita khawatir apakah si kecil ini bisa lolos di imigrasi atau tidak gitu kan. Disarankan oleh dokter ya, disarankan oleh seorang dokter di sana agar kita perlu mempertimbangkan untuk tidak membawa si kecil karena belum mendapat suntik meningitis ya. Karena bagaimanapun kita membenarkan ya alasan dokter tersebut agar tidak membawa si kecil di bawah 2 tahun, karena di sana ya virus di sana sangat banyak ya, karena orang-orang asing, orang Afrika, orang sana karena membawa virus ya, jadi rentan untuk si kecil. Gimana tidak ya, kita jadi galau ya, semua perlengkapan, semua persiapan, paspor, tiket ya, paket ini sudah kita persiapkan untuk si kecil, tinggal ini suntik meningitis. Jadi kita sempat takut ya Allah ini gimana gitu, apa tidak mungkin ya, Umi tidak mungkin meninggalkan si kecil dengan siapa gitu kan, karena masih netek juga gitu ya.
semuanya sudah siap gitu kan. Jadi kita tanya lagi ke pemilik travel yang kita percayakan ya. Ternyata beliau pernah membawa jemaah yang membawa bayi. Kita dikasih kontak seorang jemaah yang pernah tiap tahun membawa bayi dan anak-anaknya umroh, yang mana jemaah tersebut anak-anaknya juga tidak mendapat suntik meningitis ya. Alhamdulillah kita dikasih. Lalu Umi mengontak ya, minta jemaah tersebut. Ternyata jemaah tersebut seorang dokter ya, ya. Beliau sangat mensupport ya gitu, seorang dokter merasakan gimana perasaan Umi juga saat itu ya, mau ditinggalkan gimana, mau dibawa juga was-was gitu kan. Sudah ada ini ya, ada ketakutan ya, nanti di sana takutnya kena virus apa segala macam ya. Dari dokter tersebut ya, Umi seperti diberi kekuatan baru ya. Alhamdulillah beliau bercerita ya, setiap tahun membawa anak-anaknya, ada yang di bawah 2 tahun gitu kan, tentunya tidak mendapat suntik meningitis gitu kan. Beliau ini ya mensupport ya karena kita niatnya karena untuk ibadah, bismillah katanya gitu kan, insya Allah akan beri jalan. Nah, ini adalah kelanjutan persiapan finansial dan fisik. Bisa Bunda dan ibu-ibu baca di sini lebih lengkapnya. Dan Umi akan menunjukkan dokumentasi si kecil selama di pelataran Masjid Nabawi ya. Alhamdulillah si kecil selalu ceria, sehat, dan nyaman ya. Ini suasana subuh, ba'da subuh di Masjid Nabawi. Umi cukupkan sampai di sini video